adalah Putri Julian, seorang putri cantik jelita yang kecantikannya tersiar hingga ke berbagai negeri. Ia adalah putri seorang juragan kapal bernama Nahkoda Baginda di Kampung Alai di pesisir utara Pantai Tiku, Sumatera Barat. Kakek Putri Julian adalah Tuanku Raja Kecik yang memerintah di Kerajaan Pagaruyung. Meski berparas cantik rupawan, namun hingga kini belum ada pemuda yang berani meminang Putri Julian. Penyebabnya adalah status Putri Julian yang merupakan putri saudagar kaya dan masih keturunan bangsawan Kerajaan Pagaruyung. Para pemuda di Kampung Alai dan kampung-kampung sekitarnya, biasanya hanyalah berprofesi sebagai nelayan sehingga tidak berani meminang Putri Julian. Akhirnya Tuanku Raja Kecik mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas kondisi Putri Julian. Hasil dari pertemuan tersebut, mereka bersepakat akan mengadakan pesta. Keramaian yang bisa dihadiri oleh orang banyak selama 1 bulan penuh, yang bertujuan mencarikan jodoh yang pantas untuk Putri Julian. 1 hari menjelang pesta keramaian dimulai, Putri Julian bermimpi bertemu dengan seorang pemuda tampan keturunan bangsawan, Sutan Rumandung namanya. Putri Julian jatuh hati kepada pemuda yang hadir di dalam mimpinya. Ia kemudian menceritakan mimpinya kepada kedua orang tuanya dan juga kakeknya, Tuanku Raja Kecik. Mendengar penuturan cucunya, segera saja Tuanku Raja Kecik memerintahkan kepada pengawal istana untuk mencari pemuda keturunan bangsawan bernama Sutan Rumandung. Namun, selama 1 bulan penuh pesta keramaian berlangsung, pemuda bernama Sutan Rumandung tidak juga ditemukan. Demi kebahagiaan cucunya, Tuanku Raja Kecik meminta ahli nujum di istana untuk mendatangkan Sutan Rumandung ke Kampung Alai, dimanapun ia berada. Dengan kesaktian yang dimiliki oleh para ahli nujum, entah bagaimana caranya akhirnya Sutan Rumandung datang ke Kampung Alai. Kapal yang ditumpangi Sutan Rumandung terkena badai, yang mengakibatkan tiangnya patah dan akhirnya terpaksa berlabuh di dermaga Kampung Alai. Seorang prajurit kemudian memberitahukan kepada Tuanku Raja Kecik, bahwa sebuah kapal yang dinahkodai pemuda bernama Sutan Rumandung berlabuh di dermaga. Tuanku Raja Kecik tentu saja gembira dan meminta para prajurit untuk membawa Sutan Rumandung ke istana. Saat melihat pemuda tampan itu, jantung Putri Julian berdetak kencang karena pemuda di hadapannya itulah yang hadir di dalam mimpinya. Putri Julian kemudian memberitahu kedua orang tua dan kakeknya, bahwa pemuda itulah yang bernama Sutan Rumandung. Si pemuda kemudian menjelaskan bahwa ia bernama Sutan Rumandung, yang terpaksa melabuhkan kapalnya di dermaga Kampung Alai karena terkena badai. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang saudagar dari negeri seberang. Tidak menunggu lama, Tuanku Raja Kecik kemudian menawarkan kepada Sutan Rumandung untuk menikahi cucunya, Putri Julian. Sutan Rumandung tentu saja bersedia menikah dengan putri secantik Putri Julian. Hanya saja ia meminta izin untuk mencari harta lebih banyak lagi sebelum menikahi Putri Julian. Ia mengaku saat ini perniagaannya tengah merugi, jadi ia merasa belum pantas menikahi Putri Julian. Tuanku Raja Kecik pun memaklumi hal tersebut. Sebelum pergi meninggalkan Kampung Alai untuk melanjutkan perniagaan, Sutan Rumandung dan Putri Julian pun bertunangan. Usai acara pertunangan, Sutan Rumandung berpamitan untuk kembali berniaga.
Putri Julien merasa sangat sedih ditinggal oleh tunangannya. Sebelum pergi, Putri Julien meminta tunangannya untuk berjanji sumpah setia. Jika ia melanggar janjinya, maka ia akan berubah wujud menjadi seekor siamang putih. Begitu pula dengan Sultan Rumandung, ia berjanji akan setia dengan Putri Julien. Jika ia melanggar sumpahnya, maka kapalnya akan kandas di lautan. Setelah berpamitan, Sultan Rumandung pun berlayar mengarungi samudera luas. Waktu terus berjalan, sudah setahun lebih menunggu, Putri Julien belum juga mendapat kabar dari tunangannya, Sultan Rumandung. Hingga akhir tahun kedua, masih juga belum ada kabar. Memasuki tahun ketiga, sebuah kapal dagang yang besar dan megah berlabuh di dermaga Kampung Alai. Mendengar kedatangan kapal besar, Putri Julien bergegas menuju dermaga. Namun ia kecewa karena kapal tersebut bukan kapal Sultan Rumandung. Namun, kekecewaan Putri Julien langsung sirna saat mengetahui bahwa pemilik kapal tersebut adalah seorang pemuda tampan, dan juga seorang saudagar kaya keturunan bangsawan. Pria ini tak kalah tampan jika dibandingkan dengan Sultan Rumandung. Ia langsung jatuh cinta kepada pemuda kaya yang baru dikenalnya tersebut dan melupakan cintanya kepada Sultan Rumandung. Ia mengatakan rasa cintanya kepada pemuda tersebut pada ibunya. Ibu Putri Julien kemudian mengundang si pemuda tampan ke istana. Setelah memperkenalkan diri, Ibu Putri Julien menawarkan si pemuda tampan untuk menikahi Putri Julien. Si pemuda itu setuju. Akhirnya, diadakanlah pesta pernikahan yang sangat meriah. Saat proses ijab kabul, penghulu bertanya kepada Putri Julien mengenai kesediaannya menikah dengan pria tampan tersebut. Saat hendak menjawab pertanyaan penghulu, tiba-tiba Putri Julien memekik seperti orang tersengat lebah sambil melompat berdiri. Suara Putri Julien dan bentuk tubuhnya pun berubah. Badannya mengecil dan ditumbuhi bulu berwarna putih di sekujur tubuhnya. Hewan kecil tersebut kemudian berlari ke atap kerajaan dan meraung sambil melihat ke arah lautan lepas. Tak pelak semua yang hadir menyaksikan peristiwa tersebut menjadi kaget dan lari berhamburan keluar istana. Tuanku Raja Kecik akhirnya sadar bahwa Putri Julien telah melanggar sumpahnya karena telah menikah dengan laki-laki lain. Tapi nasi telah menjadi bubur. Keluarga istana akhirnya menerima kenyataan bahwa siamang putih tersebut adalah Putri Julien. Siamang putih kini tinggal di atas sebuah pohon ketaping. Setiap hari, ketika matahari akan terbenam, siamang putih malang tersebut akan naik ke atas bubungan istana sambil menangis dengan suara keras. Seperti suara tangisan seorang gadis. Si hewan kecil terus menatap lautan lepas menunggu kedatangan Sultan Rumandung, tunangannya. Namun, Sultan Rumandang tak kunjung tiba. Hingga akhirnya keluarga kerajaan menemukan siamang putih tersebut mati di atas pohon ketaping. Kedua orang tua Putri Julien terus mencari kabar keberadaan Sultan Rumandung, sampai akhirnya terdengar kabar bahwa Sultan Rumandung telah mati, karena kapal yang ditumpanginya karam di lautan ketika hendak menikahi wanita lain. Sultan Rumandung sendiri ternyata melanggar sumpahnya karena hendak menikahi wanita lain. Demikian cerita rakyat Sumatera Barat mengenai siamang putih.